علينا ما دعا للهداية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa akramana min ulumil ulama'i rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man ashafa dini wa ahyana qubbat wa qadirin wa ala alihi wa ashabihi laka wa tamassakin syari'ata wa sahbihi. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat yang kami hormati, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlalu serius nampaknya ya. Bahasanya semoga senantiasa Allah berrahmati selalu. Itu apa serius banget. Ibu sekalian yang saya hormati serta jamaah Majlis Taklim Tanwir Guru yang saya hormati, alhamdulillah segera kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Yang pertama ialah karena dinamakan Masjid Darussalam. Yang kedua dikatakan mulia karena ini menjadikan majlis ilmu. Majlis ilmu itu Ramadan dan Riyadhil, dan karenanya kalau ingin masuk surga rajin kemudian kalau ada salam dari Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, khusus kita bersama Ketua Umum Majlis Taklim Tanwir Guru Bapak Haji Asri, saya hormati dan saya banggakan, khusus Sekretaris Umum Bapak Abdul Pamor, Bapak Abdul Pamor, Bapak saya Iskandar, Bapak Abdul Pamor apa kembali. Bapak Ibu sekalian saya hormati, khusus pula para Romo, para ulama, para asatidz, para hujan, para tokoh masyarakat, termasuk ketua-ketua DKM Majlis Taklim Tanwir Guru. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan ini kita dipertemukan di acara yang mulia ini, ialah peringatan manusia termulia. Peringatan manusia termulia ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ibu kalau baca doa kan ada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Apa maksudnya? Sedikit pendek.
Baginda Nabi di situ disebutkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Nabi kita disebut Nabi yang pertama. Sebenarnya pertama yang terakhir sih Nabi kita. Ada pertama terakhir. Tapi kenapa sih kita disebutkan awalin Nabi yang pertama? Karena sebelum Nabi-Nabi yang ada diciptakan Allah, Nabi kita nurnya sudah ada. Nabi kita nurnya sudah ada. Apa sih yang dimaksud nur? Baginda Nabi diciptakan oleh Allah dari nur, cahaya maksudnya. Nabi kita diciptakan Allah ini dari cahaya. Sebelum Nabi-Nabi yang lain, cahaya baginda Nabi sudah ada. Semua belum berbentuk menjadi manusia. Bahkan di rawi yang kita baca qabla di Al-Fayham gitu kan, 2000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, nurnya baginda Nabi sudah ada. Ini yang dimaksud tadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Bahkan nabi-nabi yang sekian banyaknya, berapa Bu? Nabi itu berapa? Berapa? Semua nabi ada berapa? 124.000 nabi. Berapa? Wajib maulid. Jumlahnya tidak tahu berapa ya. Berapa Bu? 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi yang mempunyai jabatan Rasul berapa? 25. Telungan terus lulas. Berapa? 303. Yang harus kita hafal baru jumlahnya 28. Apa berapa? Yang harus kita hafal 20. Bukan cuma hafal namanya, tapi juga tahu sejarahnya. Kenapa kita perlu tahu sejarahnya? Supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Salah satu contoh umpamanya sejarahnya Nabi Ayub, apa dikasih penyakit yang begitu berat, beliau begitu sabarnya. Nah kita kalau dikasih sakit, hendaknya sabar. Itu yang dimaksud. Atau tadi sampai salah buat orangnya ada. Ya, ya, sama pacar mah nggak apa-apa. Mah, aku sebentar ya, mah, kamu sudah. Ini gue pacar saya, Bu. Pacar saya. Bukan mantan pacar. Iya, mantan apa? Makanya ibu kalau tanya, mantan pacar, bukan pacar gitu ya. Saya jadi gitu ya. Sembel dari mana? Semua suka saya. Nabi itu nabi yang mempunyai jabatan Rasul ada 313. Kemudian yang harus kita apa? Selawe berapa? 20 dapat pulang teraparin ya. Dari 25 pilih lagi 5 apa namanya? Ulul azmi. Dan sekian banyak nabi dan rasul yang termulia ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 nabi yang termulia ialah baginda Nabi. Nabi kita disebutkan tadi nabi yang pertama, bahkan terus apa tadi? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Nabi kita termasuk nabi yang terakhir. Bingung kan? Bilang pertama juga terakhir gimana sih? Pertama dari nurnya baginda Nabi pertama kali sebelum alam diciptakan ini 2000 tahun sebelumnya nurnya baginda Nabi sudah diciptakan Allah Subhanahu. Bahkan dari 124.000 nabi masing-masing adanya cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu nabi yang ganteng siapa kok? Yang ganteng Nabi itu baru separuhnya kegantengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh yang saya maksudkan. Nabi itu terkenal
terkenal gantengnya, sampai-sampai banyak wanita-wanita yang tangannya luka gara-gara matanya ngelirik. Makanya jangan melirikan mata ya. Jangan melirikan mata, jangan nanti tangannya luka. Kenapa? Melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam itu baru separohnya kegantengan dari baginda Nabi. Cahaya baginda Nabi sebagian oleh Allah dikasih untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Yang lainnya juga karena ada cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun diciptakan oleh Allah Nabi kita baru Nabi yang terakhir. Makanya kalau ada orang ngaku Nabi, boleh percaya kok? Boleh percaya? Kayak Musade kemarin tuh, kayak goblok. Aku Nabi, kok malu ngaku itu, saya malu dong. Nabi potongannya kayak gitu, demok lagi potongannya ya. Karena itu udah dibiswa dikit. Dikit yang saya bilang. Haram hukumnya percaya kepada seorang yang mengaku Nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram dan kufurnya kufur akidah. Kalau ada orang ngaku Nabi lalu kita percaya, kufurnya bukan kufur akidah, bukan sebatas kufur nikmat. Dengan kata lain, kafir. Kalau orang yang mempercayai ada Nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi renungan adalah sekarang masih banyak para ulama, banyak para kiai, ada orang ngaku Nabi percaya itu kan gobloknya nomor 1. Goblok bin, dablok bin, bego bin, loor bin. Ini masih banyak ulama, ada orang ngaku Nabi percaya. Malah yang pernah saya lihat itu 60% ini pengikutnya Mozadek itu mahasiswa-mahasiswi. Ini mahasiswa apaan? Nah begitu. Bagaimana kalau sudah nggak ada para kiai? Masya Allah. Makanya anak-anak kita sasarannya adalah bentengi anak-anak kita dengan ajaran akidah Islam ya. Bentengi anak kita dengan ajaran tauhid. Bentengi anak kita untuk mengenal para ulama. Kenalkan anak-anak kita kepada para ulama. Yang ulama adalah pewaris bukan sebatas kenal, tapi mau mengikuti ajaran. Kata Nabi bilang akrimul ulama innahum indallahi kurama. Muliakan para ulama. Innahum indallahi kurama, karena ulama adalah mereka adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mukramun, dimuliakan oleh para malaikat. Bahkan ada hadis lagi, man akrama aliman faqad akrama man akrama faqad akrama Allah man akrama maqama Allah. Jadi ulama. Biar coba ulang. Ini biar supaya cinta ulama. Orang yang cinta ulama maknanya cinta Nabi. Orang yang cinta Nabi berarti cinta. Man akramal ulama faqad akramani. Siapa orang yang memuliakan ulama, kata Nabi, berarti dia sudah memuliakanku. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa orang yang memuliakanku, kata Nabi, berarti dia sudah memuliakan Allah. Wa man akramallah fa ma'wahu. Wa man akramallah fa ma'wahu. Itu banget. Fama'wahul jannah. Siapa orang yang memuliakan ulama, kata Nabi, berarti dia sudah memuliakanku. Siapa orang yang memuliakanku, berarti dia sudah memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, tempat kembalinya adalah surga. Makanya kalau ingin masuk surga, tadi saya bilang kan, kalau ingin masuk surga, rajin-rajin menuntut ilmu, rajin-rajin datang ke majlis taklim. Mananya cinta ulama, kita cinta majlis taklim. Orang yang cinta ulama, mananya cinta majlis taklim. Majlis taklim adalah rawdatun min riyadhil jannah. Majlis taklim adalah taman daripada taman surga. Oh, kita kalau buat amal kita nggak pantas kita pengen masuk surga. Nggak pantas, kenapa amalnya dikit?
Tapi insya Allah dengan cinta kepada ulama, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, surga jaminan. Dan sekarang kalau kita mau tengok sedikit aja nih, 5 menit lagi ya, 5 menit aja. Kalau kita tengok bagaimana sih para sahabat amalnya, saya melihat satu sejarah hadis Nabi. Baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, nanyanya malaikat Jibril, kok baginda Nabi bertanyanya kepada malaikat. Kalau jawaban malaikat Jibril kira-kira ada bohongnya nggak? Ada dusta nggak di dalam? Nggak mungkin. Para malaikat itu makhluk Allah yang suci dari dosa-dosa, dia nggak akan dusta. Apa yang ditanyakan oleh baginda Nabi kepada malaikat Jibril? Hai Jibril, saya ingin tahu bagaimana amal baik yang sudah dilaksanakan oleh sahabat Umar. Bagaimana berapa banyak amal baik yang sudah dilaksanakan oleh sahabat Umar? Jibril menjawab, kata Jibril begini, air yang ada di muka bumi ini, yang ada di lautan, andaikan itu dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon, itu pohon durian, pohon mangga, pohon semak, ada pohon semak ya, pokoknya semua pohon deh dijadikan pulpennya. Air yang ada di muka bumi dijadikan tintanya, kemudian pohon-pohon ini dijadikan pulpennya. Itu aku nggak mampu untuk mencatat amal baik sahabat Umar. Masya Allah. Kalau amal kita Bo, berapa banyak Bo? Berapa banyak? Baca sholat malas ya. Kita amal baik kita punya pulpen atuk aja disuruh nulis, ini belum apa. Habis diisi pulpen, amal kita udah habis ya tadi ya. Tapi sahabat Umar demikian hebatnya, air yang ada di permukaan bumi ini dijadikan tinta, dan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pulpennya. Maka saya tidak mampu untuk menghitung amal baik yang sudah dilaksanakan oleh sahabat Umar. Akhirnya Nabi bertanya lagi kepada malaikat itu, bagaimana kalau sahabat Abu Bakar? Amal baik sahabat Abu Bakar sebanyak apa? Jawabannya, kata malaikat Jibril, amal baik sahabat Abu Bakar itu, amal baik sahabat Umar yang sekian banyak itu baru satu kebaikan dari sahabat Abu Bakar. Gambarkan kita berjariannya nih si keropak, keropak apa? Hah? Kotak amal, bukan kotak amal ya, di rumah apa namanya? Promo, isi promo 5.000, ada 2.000, som tapi sono. Pengen masuk surga isi promo 2.000, pengen masuk surga isi promo 5.000, memang surga yang ngomong. Tapi intinya makanya saya bilang, kita yang penting bagaimana caranya untuk mendapat ridho. Dan saya tambahkan satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyshar lahu bil jannah. Ini bekal nih, bekal ibu berulang.